selamat siang, salam kenal. Aku Fitria. Aku bakal nge-moderatorin nih sama nge-MC di siang hari ini di webinar kita di Jago Affiliate gitu. Jadi dengan tema dari nonton jadi beli, strategi hook dan juga optimasi konten TikTok affiliate untuk kreator dan brand yang mau closing lebih banyak. Biar nggak lama-lama lagi ya, aku mau coba say hi dulu sama Kak Anisanya di sini. Kak Anisanya udah hadir. Halo, selamat siang Kak Anissa. Halo, selamat siang, Kak Cynthia, apa kabar nih? Oke, mungkin biar nggak lama-lama lagi nih, aku persilakan aja untuk Kak Anissa memulai webinar kita di siang hari ini. Hari ini aku akan bawain materi judulnya ini ya, strategi hook dan optimasi konten TikTok affiliate. Nah, jadi secara harfiahnya TikTok affiliate itu adalah sistem komisi berbasis hasil gitu, ataupun kreator ini atau affiliator ini dapat komisi teman-teman dalam setiap satu kali penjualan produk. Dari apa? Dari kontennya. Kontennya itu bukan melulu PT, ternyata live stream juga bisa. Konten apa aja lagi, link share juga termasuk konten. Jadi banyak cara untuk mendapatkan komisi tersebut. Oke, mudah dipahamin ya. Jadi kita ini adalah seorang afiliator yang mana dapat penghasilan dari setiap penjualan yang kita jual melalui apa? Via-nya itu adalah konten. Oke, bisa dilanjut. Nanti kalau ada pertanyaan kita kumpulkan ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh video affiliate yang paling sederhana banget, yaitu menggunakan wajah. Bisa dicek, ini adalah salah satu gambar proses rekaman kita. Driver Itu ojol udah coba kita mari tonton. merapat nih. Saya ada sendal Nah, sepatu. itu video dari Coco Wheels adalah konten kreator kita yang mana dia udah achieve di 1 sampai 2 Ini M, bakalan jadi 1 ibarat sampai 2 kata miliar di ini MV-nya ya teman-teman ya melalui ini rasanya saya upload udah coba konten saja air menggunakan hujan di sana tipe konten yang dia menggunakan wajah. bikin lembab. Bisa dilanjut? Selanjutnya itu ada contoh video affiliate yang sederhana lagi, yaitu tidak menggunakan wajah. Maksudnya apa? Itu cuman barangnya aja gitu ya. For your information nih teman-teman, dengan tipe konten yang tidak menggunakan wajah ini ternyata laku keras juga di TikTok Shop. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan ataupun memainkan psikologi kita misalnya dengan buy one get two, terus ini raknya cuma 30.000 hari ini, misalnya kayak gitu ya. Dan nanti hasilnya akan jadi satu konten yang mana bisa diupload menjadi konten yellow card atau konten keranjang kuning. Jadi saat sekarang itu simple, sudah didukung sesederhana mungkin bagaimana kita menjalankan aja lagi ya niatnya dan mindsetnya untuk konsisten menjadi seorang afil ya. Jadi yang aku bilang tadi ada namanya video pendek. Kalau video pendek itu dia fokus kepada konten yang terlihat hard selling ya teman-teman ya. Dan yang mana kuncinya itu adalah videonya tuh singkat dan langsung direct ke USP. USP itu apa? Unique Selling Point. Jadi di video pendek atau video singkat ini formulanya itu adalah teman-teman nggak perlu bikin video yang panjang, cukup kayak di bawah 1 menit aja sebenarnya. Namanya aja video ya, video singkat gitu. Jadi kalau bisa membuat video sesingkat mungkin dan sepadat mungkin yang langsung tertuju ke direct unique selling dari sebuah produk tersebut. Unique selling itu apa? Kayak sesuatu yang unik, kenapa orang harus beli produk itu. Nah, sebenarnya kalau kita runtutkan atau kita breakdown lagi, jenis video pendek itu banyak nih teman-teman. Ada nge-review produk. Nge-review itu seperti apa? Emang nge-review sampai ke bahan-bahannya, ke packagingnya, ke harganya, semuanya harus di-review. Terus habis itu ada tutorial. Tutorial tuh kayak gimana? Kayak tutorial make up 1 menit gitu ya. Tuh bisa juga explore ke konten unboxing. Unboxing itu seperti apa? Misalnya teman-teman pura-pura beli paket ya, atau emang beneran beli sampel tersebut atau dapat sampel dari brand gitu. Jadi jangan dibuka dulu. Jadi bisa nih dikontenin unboxing. Ada tipe konten namanya unboxing. Jadi emang real seolah-olah teman-teman emang beli dan ngasih rekomendasi produk itu ke viewersnya. Ada lagi namanya konten before after. Before after itu maksudnya apa? Konten yang menunjukkan sebelum dan sesudah. Biasanya itu banyak digunakan dengan konten beauty ya. Habis itu ada konten storytelling. Kayak aku mau ceritakan nih pengalaman aku gitu ya. Jadi pasti ada dong story ataupun cerita yang kita jual. Kalau bisa sih jangan terlalu lama ya teman-teman.
harus ada produknya juga yang dimunculkan. Nah, biasanya storytelling ini bikin kontennya harus ada potongan produk di depan. Biar apa? Biar orang penasaran. Nah, habis itu ada rekomendasi. Rekomendasi yang aku bilang tadi, teman-teman bisa nih nge-compare. Misalnya aku ada robot dengan tipe yang banyak misalnya. Ada yang tipe something sekian-sekian, tipe X, Y misalnya. Aku bisa nih compare satu produk yang sama, tapi aku merekomendasikan yang ini kalau cocok buat pemula. Nah, dari sebanyak tipe konten itu ada nih namanya yang kita pakemkan itu adalah hook. Hook itu adalah preview 3 detik di awal ataupun 5 detik. Yang pertama ada hook, pembukaan. Pembukaan itu biasanya tuh harus menarik teman-teman. Kita tuh biasanya ngepakemkan di 3 sampai 5 detik. Kenapa? Karena secara behavior ataupun secara tingkah laku pengguna TikTok itu biasanya dia sangat tertarik di 3 sampai 5 detik di awal. Nah, disitulah decision seorang customer di TikTok kalau tertarik atau enggaknya ke sebuah VT. Baik itu VT yellow card ataupun tanpa yellow card. Kita lanjut ke struktur konten isi. Nah, di sini teman-teman harus menyampaikan lah kenapa orang-orang ini harus membeli produk ini. Ada hal uniknya. Sebagai afiliator, teman-teman tuh bisa ngejelasin apa aja. Misalnya fiturnya seperti apa, terus ada kelebihannya seperti apa gitu dibanding kompetitor yang lain. Misalnya, habis itu bagaimana produk itu menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa berisi informasi, bisa berisi ceritanya, ataupun pesan yang ingin disampaikan. Oke, kita lanjut di structure konten yang terakhir. Itu adalah call to action ataupun kalimat ajakan. Tujuan kita kan di sini buat nyari duit, nyari cuan ya, yang ngajak buat orang beli lah ya. Contohnya kayak, ayo komentar gitu, ataupun sukain video ini, atau setuju nggak dengan kontennya gitu kan. Ini buat meningkatin engagement lagi. Kayak semakin banyak orang yang komen, konten teman-teman pasti akan direkomendasikan sama traffic untuk masuk ke FYP orang-orang. Dalam artian kepo dengan produknya, pasti dia akan ngeklik keranjang kuningnya. Setiap satu orang yang ngeklik keranjang kuning itu akan kita hitung sebagai persentase CTR. Teman-teman lakukanlah CTA-nya itu buat naikin komentarnya, naikin orang buat ngeklik keranjang kuningnya gitu ya. Kita putar dulu contoh CTA itu seperti apa ya. Nih Ini teman-teman, adalah buat top kalian yang suka keranjang modif creator sepeda kita motor, ya. ada barang bagus nih. Kalau kalian bosen Nah, dengan bentuk kunci barang motor yang bagus nih, begitu-begitu itu saja, adalah gagang kuncinya diganti hooknya. pakai ini nih. Jadi nanti Ini kuncinya tinggal badinya. dimasukkan saja ke sini. Dalam paket pembeliannya sudah dilengkapi dengan kunci L. Oke, Nanti dia untuk menginformasikan mengencangkan kuncinya deskripsi dari sini. produknya. Tinggal diputar saja, kuncinya juga akan Ya. kencang. Nih bentuknya cakep banget, terbuat dari logam. Kalau mau bisa dibeli di sini, bisa COD. Jadi banyak tuh kalimat-kalimat hook yang buat orang tertarik nonton sampai akhir. Terus habis itu dia nge-review produknya, ngejelasin deskripsi produknya dan lain sebagainya. Terus kita lihat di akhir, cek di keranjang kuning bisa COD. Nah, simple, cek keranjang kuning bisa COD. Nah, itu adalah CPA-nya, teman-teman. Sebenarnya seorang konten kreator itu pola pikirnya yang dijalankan apa sih sebenarnya sebelum dia menjadi top kreator atau top afiliator. Ada namanya konten. Konten itu adalah sebagai alat buat marketing. Terus storytelling. Storytelling itu termasuk ke hard selling. Terus seorang afiliator tuh harus paham juga nilai dan kepercayaan itu akan membuahkan hasil closing. Closing itu apa? Kayak ya mereka check out. Habis itu kita kombinasikan dengan trust. Trust itu apa? Kepercayaan orang. Terus habis itu apalagi? Konsistensi. Sebenarnya sama sih. Apapun hal yang kita jalanin di dunia ini harus konsisten ya. Selanjutnya adalah produk relevan yang aku bilang tadi. Habis itu data driven. Aduh bahasanya ini agak berat ya. Data driven ini apa maksudnya? Yang aku bilang tadi, oh, ternyata dari profil aku 70% adalah lelaki, 30% perempuan. Lelaki 70% T-nya domisilinya Jakarta, Bogor, Bandung. Oh, ternyata lelaki di umur 40 sampai 60 di daerah ini kayaknya butuh deh produk-produk yang relate seperti otomotif, seperti elektronik gitu. Jadi dengan data yang analisa kita itu, kita bisa ngedapetin produk yang relevan. Cara memanfaatkan keranjang kuning yang pertama, upload
Habis itu jangan lupa VT-nya itu bisa diedit di TikTok sendiri atau di CapCut. Habis itu teman-teman pilihlah videonya, pastikan ya videonya itu bebas dari watermark. Klik berikutnya, udah dipilih nih videonya, bisa diedit nih teman-teman. Diedit tuh yang di bawah tanda share ya. Itu teman-teman sekarang TikTok udah ngasih fitur buat ngedit, langsung nambahin kata-kata, nambahin fitur. Nah, habis itu jangan lupa dikasih caption. Ternyata caption tuh juga ngaruh, teman-teman. Sekarang aku lanjut live stream. Live stream shop itu apa? Salah satu konten yang aku bilang tadi, konten affiliate. Untuk apa? Untuk mendapatkan GMV yang secara real time. Kenapa aku bilang real time? Karena kita berinteraksi secara real. Real itu apa? Langsung. Nah, ini aku mau ngasih tahu aja cara live dengan keranjang kuning. Realnya sama itu klik di button yang plus itu, dilanjut. Jangan lupa masukin title-nya ya teman-teman, judul live-nya apa. Terus habis itu jangan lupa masukkan keranjang tuningnya. Terus muncul nih produk-produk ini. Kalau di aku contohnya ini produknya TWS. Jadi pastikan ya teman-teman susunan etalasenya harus benar juga. Kalau udah go live akan muncul seperti ini tayangannya. Kalau bisa ada satu HP juga yang muncul kayak ngecek etalasenya ya. Dan kalau udah mulai itu teman-teman bisa ngepin unpin nih. Setelah live berjalan, kamu tetap bisa menambahkan produk di keranjang kuning itu tetap bisa juga. Disusun etalasenya bisa. Jangan lupa dipin ya produknya. Jadi buat pemula jangan diragukan dulu, jangan dibebankan buka yang nonton 2, yang nonton 3. Ya nggak apa-apa, namanya kita kan pemula, masih setelah live itu akan muncul seperti ini teman-teman di HP-nya. Akan kelihatan total view yang berapa, habis itu diklik yang TikTok Shop berapa GMV-nya, berapa komisi yang masuk. Jadi di sini aku mau share di screenshot atau dicatat rekomendasi berapa sih sebenarnya jumlah VT ataupun berapa kali sih kita harus live stream dalam seminggu itu. Minimal 1 video per hari itu adalah wajib. Terus rekomendasinya 3 sampai 6 video per hari ya teman-teman buat kamu yang ngejar video affiliate yang produknya lagi hot. Mindsetnya adalah semakin banyak video itu semakin banyak peluang kita buat FYP. Setuju ya teman-teman ya. Jadi biar kita itu nggak kewalahan, kita bisa pakai template konten. Habis itu kita bisa nge-up lagi video-video yang lama, nge-recycle ya bahasanya. Habis itu kita tuh bisa memanfaatkan CapCut. Ya, for your information nih teman-teman, ternyata CapCut itu adalah punya TikTok. Terus jangan lupa juga upload di jam-jam prime time teman-teman. Mungkin ada juga nanti sesi-sesinya, nanti sama mentornya nanya gimana sih cara buat nentuin prime time itu. Bagi pemula, durasi affiliate ini adalah hal yang penting. Dalam satu sesi itu teman-teman harus banget diminimalkan itu 30 menit. Sebenarnya kalau idealnya kalau teman-teman punya waktu 1 sampai 2 jam itu harus dilaksanakan banget nih. Kalau bisa nanti kita improve lagi 3 sampai 4 jam. Terima kasih ya teman-teman penjelasan hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mohon maaf dari aku kalau ada bahasa ataupun perkataan yang salah nih teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Ini udah ada Kak Heri dan juga Kak Ade Kori. Mungkin yang pertama yang tadi resen itu Kak Ade Kori. Untuk Kak Ade Kori boleh langsung open mic aja. Maaf Kak, mau nanya sebelumnya untuk tentang jenis video pendek TikTok ya Kak. Yang pertama yang saya mau tanyakan itu tuh boleh nggak sih Kak kayak di luar itu jadi kayak videonya tuh jeduk-jeduk gitu dan alhamdulillah sih kemarin bikin video kayak gitu ada yang check out. Terus untuk pertanyaan kedua untuk yang live streaming Kak, bagaimana cara untuk mengajak penonton itu tetap stay di video di live kita, apa yang mesti kita bahas gitu Kak? Aku langsung jawab ya teman-teman. Gini aja sih Kak, buat konten yang jedak-jeduk itu kenapa laku? Biasanya itu dari produknya Kak. Berarti kakak udah pinter nih memainkan produk ataupun bisa ngecek produk yang lagi laku di pasar seperti apa. Jedak-jeduk itu sebenarnya adalah salah satu tipe konten yang cuman sesaat atau short term bahasanya. Jadi lakunya itu cuman bentaran aja, kayak ataupun nanti kena GMV Max dan lain sebagainya. Jadi itu akan ngaruh juga ke konten, Kak. Kalau menurut aku, pelan-pelan dicobain pindah ataupun transisi ke akun yang bisa apa ya, buat dipakai panjang istilahnya, long term gitu. Dengan konten-konten review yang benar, yang kontennya clear, yang reviewnya jelas gitu.
Jadi alhamdulillah gitu dapat yang kemarin kan trafficnya yang jeda cepetnya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan lagi, bukan berarti ditinggalkan sepenuhnya, tapi nggak apa-apa dikombinasikan aja dulu. Kalau seandainya emang masih naik dengan konten yang jedak-jeduk itu, tetap berarti dicoba aja terus. Dan kalau bisa dari aku tetap dialihkan dengan quality konten yang bagus gitu. Yang mana itu akan mendatangkan juga sampel-sampel yang bagus, mendatangkan juga mana tahu ada endorsement gitu ya Kak. Terus habis itu strategi di live stream buat stay itu. Maaf Kak, sama aku juga mau nanya nih, kebetulan kan konten di akun aku tuh Kak kayak hampir campur ya, sesuai yang di bio kan kayak ada review, OOTD, sama kayak kuliner-kuliner. Ya, Kakak itu pas nggak ya Kak? kalau menurut aku di live stream itu harus tahu dulu winning produknya apa dan tetap dilanjutkan ke satu kategori. Misalnya di kamu udah naik yang kuliner, berarti selanjutnya kamu pelan-pelan untuk nutup semua kategori lain dan kamu fokus ke kuliner aja. Dan nanti di live stream itu kamu live-kanlah produk-produk dengan winning produk kamu tersebut. Nah, caranya buat orang nonton itu lama, biasanya itu kita pakai strategi eh, yang masuk ke nonton itu kita welcome dulu, terus yang nonton itu harus kita sebutin namanya dan kita adakan interaksi langsung by comment. Biasanya seperti itu, selain tap-tap layar ya. Jadi KAD bangunlah interaksi yang interaktif dengan orang yang nonton, walaupun 1 sampai 2. Itu sih Kak, terjawab Kak? Iya Kak, terima kasih banyak sudah terjawab. Oke, makasih Kak Ade, semangat ya. Mungkin Iya, bisa dilanjut makasih lagi Kak. pertanyaannya Kak Fitri. Kalau saya pengen mencoba-coba gitu loh untuk promosi produk yang saya beli dan itu ternyata reviewnya bagus, itu akan bentrok sama konten saya nggak yang terkait TikTok Go. Terus kayak yang kedua, untuk kayak itu live streaming kalau saya lihat live streaming produk-produk yang di affiliate itu kebanyakan viewers yang banyak itu kadang itu apa hooknya kurang menarik tapi banyak gitu orang-orang yang datang di situ. Apa itu karena produknya emang lagi FYP atau mungkin karena emang penyampaian dari hostnya itu yang menarik? Oke, Kak Fitri, aku langsung jawab ya. Terima kasih ya, Pak Heri. Kalau dari kita menyarankan itu harus dibedakan, Kak. Karena apa? Karena traffic ataupun algoritmanya buat lokasi sama shop itu berbeda. Kalau dari kita menyarankan, seandainya kalau udah dimulai dari awal itu buat shop, TikTok shop, ya nggak apa-apa dilanjutin buat TikTok shop dan dibuat lagi akun baru khusus untuk TikTok Go. Paling PR-nya TikTok Go ini harus ada followers 1.000 dulu dengan syarat-syarat harus aktif 5 konten dengan lokasi ya. Kalau seandainya GMV-nya itu kecil yang buat akun yang sekarang itu better Bapak fokuskan aja ke TikTok Go dan bikin akun lagi buat TikTok Shop yang baru dengan syarat Bapak harus beli followers ataupun ngecapai followers dengan 600 followers untuk ngebuka affiliate. Jadi dipertimbangkannya berdasarkan dari akunnya yang lebih oke, trafficnya saat ini adalah ke TikTok Shop kah atau ke TikTok Go. Sebaiknya eh, difokuskan ke TikTok dulu monetisasinya dan kalau seandainya dan mau banget untuk konsisten lagi atau konsisten mencoba TikTok Shop, Bapak buat akun lagi ya, fokus ke Shop. Soalnya nanti keganggu Pak traffic di TikTok Go. Sayang aja. Habis Ternyata itu pertanyaan kedua, pernah mencoba live stream dengan produk yang lagi naik tapi nggak ada yang check out. Nah, itu berarti Pak Heri di sini belum mengetahui bagaimana cara seorang host itu menarik penonton untuk membeli. Berarti secara pengetahuan sudah paham cara untuk memilih produk yang lagi trending dan dilihatkan. Banyak nih yang nonton. Berarti tangga pertama udah kita lalui. Tapi tangga kedua sesuai tujuan kita untuk nyari cuan itu belum terpenuhi. Ya kenapa? Karena belum pinter nih ternyata hostnya untuk main gimmick. Contoh kayak em, aku 2 jam lagi off, harganya udah nggak flash sale lagi. Atau ini stoknya cuman di 5 orang aja pertama. Nanti check outnya di aku kasih tahu ke seller, nanti ke seller buat dikirimin hari ini juga. Jadi coba dari aku ya, sebaiknya eh, nonton gimana sih
live-live orang itu yang rame, terus banyak yang check out. Gimana seorang host itu menarik ataupun ngasih rasa urgensi ke penontonnya untuk cepat ngebeli atau cepat ngecek. Oke, terima kasih Kak Oke, Arta. terima kasih. Ya, sama-sama Pak Heri. Nah ini dia, Jago Academy punya challenge di bulan September ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut, karena nanti akan ada hadiahnya juga tentunya ya. Hadiahnya itu berupa e-wallet ya. Ada yang juara satunya di 250.000, juara duanya di 150.000, dan juara tiga di 100.000. Nah syaratnya apa sih teman-teman? Harus wajib banget nih, mandatory paling wajib, yaitu follow Instagram dan juga TikToknya jagoaffiliate.com. Nanti kalau teman-teman udah follow, jangan lupa teman-teman selalu update dan selalu hadir di webinar kita minimal 3 kali free webinarnya Jago Academy. Baik itu yang affiliate, baik itu yang TikTok Go, atau yang nanti link share besok. Lalu peserta juga harus banget ngisi kuis yang nanti akan aku berikan nih ke teman-teman. Nanti poinnya akan diakumulasi juga. Terus teman-teman bisa upload story tentang acara kita di siang hari ini, di-share-share lagi ke teman-temannya nih. Buruan suruh ikut gabung webinar kita juga, setiap minggu ada. Jadi ini harus banget. Jangan lupa tag Jago Affiliate juga biar kita tahu nih kalau kamu udah bikin story. Dan gunakan hashtag webinar free. Sorry, ini harusnya webinar free Jago Affiliate sama September seri 1 ya. Oke. Pemenangnya nanti bakal diumumin di akhir bulan September. Boleh ya nanti di-share lagi nih teman-teman sama adminnya, mungkin boleh di-share ya untuk yang challenge ini nanti gimana mandatorinya. Boleh di next lagi. Nah, ini dia tadi kuis yang udah aku mention. Teman-teman harus isi kuisnya di sini. Teman-teman yang mengisi kuis, yang bikin story itu nanti akan kita kumpulkan datanya untuk menangin saldo hadiah kita gitu. Mungkin ini sambil memakan waktu, aku kasih 3 menit teman-teman untuk scan QR ya di sini, atau klik yang ini juga boleh banget. Ini langsung bisa diisi aja sama teman-teman semuanya. Bisa nggak kira-kira ini? Pada aman nggak ngisi kuisnya? Jangan lupa sama absensi juga tadi yang udah di kolom chat udah kita share. Itu juga wajib karena itu jadi data ya untuk kehadirannya teman-teman di webinar.